Jadi panas, Kakak Citra lagi di mana? jadi anget nih badan gue. Lagi di mana Kak? Minum es dulu. Di rumah. Di rumah. Kita lagi sharing. Kakak mau sharing sesuatu atau ngikutin tema kita nih? Enggak ngikut tema lah, tenang. Coba Bang Her kasih tahu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan dijawab. Ya. Ini kakak ini tuh termasuk tipikal cewek yang yang apa namanya, yang cukup Cewek yang jadi ngerti. cowok gitu ya. Lah itu yang kayak tadi gue bilang, dia pekerja keras, Bang Her. Jangan begitu. Cewek, aduh ada aja yang ketinggalannya, heran ya. Padahal namanya sini ini udah sepuh ya, maksudnya Kak. duduk di luar itu ada sesuatu gitu ya. Ada lagi yang ketinggalan, sorry. Nah nggak apa-apa, sambil tanya, sambil bisa menjawab, sambil dengan konsentrasi. Aku bingung soal nanya apa. Lu duluan. Gue bingung nanya apa. Ya udah, coba aku tanya ya. Seandainya nih Kak, kakak kan Coba disuruh nanya. bukan berandai-andai lah ya, misalnya kayak kita sharing, ada perempuan yang penghasilannya tuh jauh lebih tinggi gitu kan, terus dari perempuannya itu penghasilannya lebih tinggi dari si cowoknya gitu loh. Nah, si cowoknya itu tuh harusnya tuh seperti apa di depan si cewek ini gitu. Kalau persepsi kakak nih, mungkin cewek ini cewek yang sukses, cewek berpenghasilan yang tinggi gitu kan. Aduh, ini mah kayak menyungging diri aku datang ke rumah ini ya. Lah tadi topiknya itu, makanya tadi aku nanya. Iya, topiknya itu. Enggak Enggak, nyungging. Belum salah benar Nasya. Kalau aku sih gini ya. Kalau aku kepada ini cowok itu ya, kita kan harus menjaga, apalagi itu pasangan kita ya. Kita tuh biar bagaimanapun apapun keadaannya pasti harus menjaga harkat dan martabatnya, kan? Ya kalau misalnya kalau misalnya kita otomatis karena misalnya sayang ya, itu kalau anggaplah, karena ini kayak pengalaman pribadi juga sih ya, pengalaman pribadi. Jadi nggak usah senyum-senyum yang di atasku gitu kan. Jadi pengalaman pribadi ya, mungkin ini sangat penting ya buat yang lain-lain kalau punya cinta juga ya. Misalnya kayak Itu dijaga aja, dijaga ya itu. Tapi terkadang bukan ini, ada sebagian juga yang akhirnya malas gitu ya. Iya. Karena ini padahal itu nggak bagus, karena itu akan menjatuhkan harga dirinya dia sendiri. Nah, ada yang terkadang itu merasa dia dijatuh-jatuhin padahal enggak. Ini contohnya diri aku sendiri ya. Bahkan sampai harus berbohong pun bahwa suami kita tuh punya kegiatan yang positif, punya pekerjaan. Karena kalau buat aku pribadi ya, karena memang kenyataannya seperti itu, aku tidak pernah menuntut secara ekonomi, tapi pertanggungjawaban. Karena dalam Islam juga laki-laki itu kalau masalah rezeki itu kan sudah Allah ya yang ngatur ya kan. Besarnya seberapa, kecilnya, yang penting dia punya tanggung jawab dulu nih. Nih gue laki nih mau entah 100.000 atau 50.000 sekalipun, tapi dia sudah berusaha gitu. Ya memang rezeki suami sebagai suami dia hanya dapat segitu gitu kan. Yang penting itu dulu. Jadi kalau masalah keberadaan ya itu sudah memang jodoh gitu loh. Itu jodoh, udah nggak bisa. Tapi ya sebagai istri juga nggak boleh merendahkan. Ada juga sih istri yang begitu, jadi kayak merendahkan suaminya di depan umum, berani merintah suaminya di depan umum gitu. Tawadu ya. Iya. Ya, jadi, Bagaimanapun posisi itu, kalau disyariat harus tetap tawadu itu maksudnya. Yang penting ada dia dengan dia bekerja itu sudah merupakan harga diri gitu. Ya kalau istrinya sayang ya disupport, bagaimana caranya supaya bisa imbang nih gitu. Kakak percaya nggak sih bahwa setiap manusia tuh punya rezeki masing-masing yang sudah di bawah ketika dia lahir? Iya, loh, itu benar. Karena sudah ya, jangankan rezeki, sehelai rambut kita ini gugur kan sudah tercatat di Lauh Mahfuz ya. Daun atau apapun yang terjadi itu sudah tercatat. Jadi apapun kejadian apapun, seburuk apapun tuh
itu sudah tercatat. Jadi jangan disesali ya, jangan kita ibaratnya itu kenapa sih begitu, kenapa sih gitu. Nah itu kembali ke keimanan lagi. Kalau kita menyadari semua sudah terjadi, kita syukuri karena tidak ada suatu hal itu akan terjadi jika itu tidak ada apa sih itu Tanpa seizin ya. ya tanpa seizinnya gitu. Kakak dulu Jadi syukur ya. waktu fase mencari teman hidup atau pasangan itu punya kriteria nggak? Tanya dulu dong, udah berpasangan apa belum? Iya, Nggak aku nih lagi dulunya. mencari pasangan ini. Dulunya. 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 Oh, sok tahu berarti, So sok tahu, tahu. bukan so tahu, Sok tapi tahu bisa berarti. bisa nerawang aku. Kenapa nerawang? Sok tahu Kau banget. nggak tahu aku dukun. Gitu sih. Jadi ya yang ku alami sendiri itu sebenarnya dia demi Allah demi Rasulullah ya apapun yang ku alami itu sebenarnya aku juga sedih gitu karena hidupku ini selama ini aku tulus gitu dan mendukung itu 100% bahkan kalau Kasih tidak Nove. ada 1000% itu 1000% gitu ya bahwa apa yang kulakukan itu apa adanya tapi pasanganku sendiri tidak percaya gitu bahkan merasa aku nginjek dia menjatuhkan harga diri dia padahal lillahi ta'ala tidak pernah yang seperti itu tapi ya, nggak apa-apa kembali lagi tetap harus aku syukuri itu aja. Nah Kalau biasanya enggak aku stres aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi dong nanti kan gitu. Iya. case yang kakak alamin tuh dia merasa diinjek-injek gitu tuh karena sikap kah? Apa memang karena penghasilan apa gimana? Ya karena penghasilan padahal sikap ini perasaan aku ya bukan perasaan aja tapi mata di sekeliling yang sudah mengenal bagaimana cara aku mengalah bagaimana cara aku itu istilahnya mendukung dia supaya sukses itu seperti apa perjuanganku jadi bukan hanya aku aja yang ingin seperti itu karena apalagi pasangan aku misalnya lebih muda ya aku berharap aku tuh berpikir pasti yang tua akan lebih mati duluan dong secara logika gitu apalagi sampai puluhan tahun bedanya ya sekarang apalagi kita misal sudah punya anak otomatis dia juga akan mencari saat aku tidak ada kan pasti untuk anakku secara logika itu pasti kalau sehat itu benar gitu apa yang kupikirkan bukan berarti aku ngapain sih jor-joran sama laki gitu ya jor-joran sama laki nanti kalau dia ada itu pasti juga nanti ke perempuan lain dan aku alhamdulillah sampai detik ini aku tidak punya pikiran yang seperti itu ya jadi ya jadi aku nggak punya pikiran seperti itu kalaupun itu terjadi ya itu sudah kita pada saat memilih itu sudah kita memikirkan gitu loh apa yang akan terjadi itu pasti kita udah pikirkan kalau itu terjadi ya udah nah aku sendiri pun kan punya kesibukan ya mungkin dianggap tidak nurut karena aku diatur misalnya dilarang pergi tapi kan dengan alasan yang sudah kita jelaskan bahkan saat itu juga saat bersama itu aku sampai banyak meninggalkan juga pekerjaan aku yang kukorbankan itu untuk membuktikan gitu untuk membuktikan bahwa aku ini sebenarnya nurut tapi karena kita ada kebutuhan yang mungkin lebih besar harus pergi nah itu pun bukan sekali 2 kali 3 kali ya akhirnya kita juga capek ya sudahlah kayak gitu ya aku tekadkan pergi gitu karena kalau begini terus itu juga untuk perekonomian kan nggak bagus ya alhamdulillah selama ini aku pergi sudah dengan tenang juga dengan cara kerja aku memutuskan sendiri tanpa beban ya alhamdulillah ada hasil karena aku kan punya apa pengalaman yang bagus punya jaringan yang bagus sayang kalau nggak kumanfaatkan makasih ya sayang kalau nggak kumanfaatkan Iya sayang kalau nggak manfaatkan gitu ya dengan baik karena kesempatan itu ya buat teman-teman semua yang ada di sini kesempatan itu jarang datang 2 kali gitu jadi saat ada kesempatan yang baik dipikirkan bahwa itu sudah matang itu baik lakukan gitu dan kakak juga sekarang ini kan juga sudah berkonsultasi dengan bukan hanya dengan satu guru ya guru yang notabene bukan guru dosen apa ya secara kiai yang bisa ngarahin yang bisa membesarkan hati juga menyadarkan kita seperti apa karena biar bagaimanapun juga takut ya punya kesalahan masa lalu apakah itu melawan atau apa gitu kan
ya biar gimana hukum Islam itu kakak tetap jaga gitu. Jadi takut apakah melawan suami saat itu, dosanya bagaimana, cara menebusnya ya kan, karena merasa ini, tapi itu ya alhamdulillah enggak, ternyata enggak ya, jadi kakak lebih tenang gitu. Tinggal bagaimana kita sekarang berbuat baik, berprasangka baik, berbuat baik sebanyak-banyaknya, itu aja. Jangan pernah, bahkan tadi kakak live ya, itu membuktikan semua gitu. Kakak urusan kakak kesiangan kan, tadi malam itu bangun terus kesiangan live. Kakak selalu mengingatkan ke teman-teman itu berbuat baik, dan baik itu jangan pernah capek, jangan pernah merasa ada perhitungan, tulus saja menjalani hidup itu, nanti pun akan kebaikan datang. Pada saat kantor tutup, dan itu bukan satu kantor, 2 kantor ya, kantor pemerintahan yang notabene kan tadi hari Jumat ya, harusnya nggak kekejar karena kakak kesiangan. Sudah ditutup pintu, sudah dikasih bacaan ini, udah tidak menerima pelayanan apapun gitu ya. Kakak masuk itu alhamdulillah bisa, dan ke tempat kedua pun itu bisa gitu loh. Padahal yang datang lebih awal dari kakak itu udah ditolak 2-3 orang, itu ditolak, udah tutup, nggak bisa. Nah itu artinya selama ini ya doa kakak ini juga, bahwa kakak juga tidak pernah zalim terhadap pasangan kakak kemarin. Allah tahu gitu kebesaran hati kakak terhadap pasangan yang sebelumnya, itu Allah tahu. Tapi wajar nggak sih kalau seorang cowok mungkin yang merasa jauh banget nih, terlalu signifikan jaraknya gitu, space-nya, itu berpikir seperti itu, menurut kakak wajar gak? Cowok berpikir maksudnya secara usia, bukan Penghasilan. penghasilan, wajar, itu sangat wajar. Wajar. Dan itu wajar karena kakak teman juga kan cowok semua, orang kerja, karyawan kakak juga kan rata-rata laki-laki ya, jarang perempuan, karena kan memang pekerjaannya juga bukan pekerjaan pada umumnya ya. Jadi maksudnya itu wajar. Sedangkan kakak aja perempuan ya, misalnya yang laki-laki itu lebih dari kakak aja juga kakak ngerasa minder. Dulu sebelum dapat ini kita ngomongin dulu deh. Ketika dulu kakak memilih pasangan hidup itu, ada nggak obrolan-obrolan seperti itu? Kalau kakak tuh kan nggak pacaran ya, nggak mau pacaran lama. Jadi kalau misalnya kayak kita baru Ya, kenal, pengenalan deh, perkenalan itu udah, kalau memang mau ini ya udah langsung. Jadi pacarannya tuh dalam pernikahan. Kakak nggak ngeliat hal itu berarti? Kakak nggak ngelihat apa-apa. Atau mungkin dulu dapat yang setara? Enggak juga, gitu. nggak terlalu jauh kan? Jauh banget. Jauh jauh banget. sih, Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Berarti hal seperti itu nggak jadi kayak pertimbangan buat mendapatkan pasangan ya? Enggak, kakak enggak. Ya yang penting halal aja, dihalalkan. Terus kakak udah ada rasa, ibaratnya kita suka, terus ada kecocokan dalam komunikasi satu kali, keluarga juga mendukung, udah nggak ada masalah. Oke. Karena rezeki itu udah Allah udah ngatur. Dan kalau kakak prinsip semua itu kan titipan ya. Jadi nggak pernah sih perhitungan berteman atau ini, apalagi pasangan dengan teman aja nggak pernah punya perhitungan gitu, atau punya tujuan, oh lu harus berteman sama ini nih supaya ini, enggak, karena udah punya keyakinan gitu ya, keyakinan bahwa apapun yang kita ini sudah semua ada tercatat. Yang penting ya itu aja, kita menjalani hidup itu dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan rasa syukur, itu aja. Semua pasti nikmat itu akan ditambahkan terus. Itu percaya deh, karena itu pengalaman pribadi. Amin. Gitu. Oke. Ada ini nggak ketika ketika pacar kakak atau pasangan kakak, misalnya dia kurang penghasilannya kurang, ini kakak tipikal cewek yang misalnya ngasih modal buat Enggak. dia atau ngasih langkah? Oh, kalau kakak itu mensupport, dan itu terbukti, bukan satu mata yang tahu ya, keadaan dari pertama awal sampai menjadi orang hebat pun, dan kakak pun nggak pernah takut misalnya itu akan ditinggalkan atau apa, enggak. Kalaupun nggak diakuin juga nggak apa-apa gitu, tapi ya cukup tahu istilahnya, itu manusiawi ya, kadang
akan lupa, ya kan, lupa ingatan bahkan itu manusiawi ya. Enggak. Jadi maksud Nick tuh gini kak. Kakak tuh tipe orang yang ngasih umpan atau ngasih ikannya langsung gitu loh. Jadi kan ada nih orang yang lu gue kasih nih gitu, serah deh gitu. Ada juga yang ngasih umpannya, kailnya umpannya mancing sendiri, luntur masak sendiri, makan sendiri gitu, ada kan. Atau tiba-tiba kasih ikannya aja deh, nih langsung lu makan aja gitu. Oh enggak, kalau kakak tuh lebih kepada itu ngasih umpan. Karena apa? Kalau kasih ikan aja itu akan habis. Kalau umpan itu bisa mendapatkan banyak hal. Ya seperti yang tadi kakak jelaskan ya. Kakak berpikir itu kalau misalnya dia sebagai laki-laki, kakak akan istirahat kalau dia sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan pernah juga bahkan kakak coba, kakak nggak kerja sama sekali. Memang nikmat, tapi kan tetap kurang gitu loh. Nikmat kalau dari suami, ya Allah alhamdulillah ya gitu, dapat 1 juta aja gitu ya, itu udah sujud syukurnya, nanti ini buat ini segini, nikmat banget. Tapi tetap kurang, namanya kebutuhan banyak ini misal ya gitu, karena kebutuhan yang biasa kakak keluarkan pun kakak bisa menghemat, tapi yang lain-lain kebutuhan kayak sekolah anak ya, susu ya, jajan apa itu kan nggak bisa. Kalau kakak orangnya menjadi bagus juga bisa gitu, maksudnya mengerjakan semua rumah tangga itu sendiri, bahkan itu pun bisa. Jam 2 malam itu bangun berusaha ya menjadi istri yang baik juga sudah pernah, semua sudah pernah kakak coba. Sholat tahajud sampai pagi, bikin masak sarapan anak-anak ya, sampai semua melayani semua, bener-bener tanpa pembantu pun pernah gitu. Oke, untuk seusia kakak sekarang ini, prioritas hidup tuh apa sekarang? Prioritas hidup itu ya bahagia aja ya, membahagiakan diri sendiri, membahagiakan anak. Sekarang ini ya anak prioritas ya, sama orang-orang di sekeliling kakak, itu aja. Tapi kakak ada pernah titik ngerasa kayak capek, jenuh, butuh senderan gitu? Terus Pasti. pas lagi tinggal, Pastilah, bukan pasti ya. juga Terus nanggulanginnya manusia gimana? biasa, aku bukan malaikat. Ya Allah nih. Nasi lu. Udah tuh duda di atas. Sebenarnya tuh rahasia cewek itu tadi udah gue bilang. Pasti namanya cewek sekuat-kuatnya, perempuan. semandiri-mandirinya tetap butuh. Iya, kadang menangis sendiri, ya Allah kenapa sih? Apa sih salahku? Apa sih kurangku ngaca gitu kan? Gue juga makan nggak minta dikasih makan juga bisa bahkan bisa ngasih makan gitu. Tapi laki-laki itu tidak semua juga laki-laki itu bisa memandang seperti itu. Tapi untuk sekarang mungkin lebih ke temen ya, maksudnya Ya, teman berbagi, teman ngobrol kalau malam Sekarang gitu ya. kegiatan ya. Sekarang kalau kakak tuh kegiatan yang penting, makanya kakak tuh senang ada room. Kayak tadi misalnya Jumat Berkah, kakak udah nggak perlu ngelayat lagi, kakak udah punya room. Jadi yang lama-lama yang udah tahu datang. Itu tuh sudah bahagia luar biasa. Tapi namanya bahagia kita dengan pasangan sama kita memberikan kebahagiaan itu beda ya, pasti ada perbedaan gitu. Bahagia itu ketika orang tersenyum, kita pun akan tersenyum, kita bahagia. Melihat orang bahagia, kita bahagiakan, kayak berbagi dengan teman-teman, kayak nge-gift gitu contohnya. Ngelihat teman senang, senang dikasih gift gede gitu ya. Itu pun kakak udah bahagia, Masya Allah gitu, bisa membahagiakan teman atau siapa aja gitu yang bahkan nggak kenal gitu, kayak room yang sepi itu kakak gift nggak kenal, kan bahagia banget sampai sujud syukur apa, ya Allah orang diberikan gitu aja udah seneng banget gitu kan. Iya. Gitu. Gimana pendapat kakak tentang cewek-cewek yang nggak mau nikah, terus tentang cewek-cewek yang apa namanya tadi tuh ada yang typo banyak banget tuh, cewek nggak butuh sandaran, gue kuat kok tanpa laki-laki gue bisa gitu. Nah, kakak kan udah ngelatih fase panjang nih, ego kan? Enggak ya, itu nggak mungkin. Suatu saat pasti akan merasakan itu. Kakak dulu juga gitu. Gimana sih kakak nggak gitu? Ternyata kakak ya Allah pada saat sedih mungkin merasa semua nggak tulus, akan ingat pasangan kita yang pernah tulus, entah itu pacar, entah itu mantan suami gitu, entah itu teman, akhirnya kita butuh Akan ada perbandingan ya pada akhirnya. ya, itu pasti kita akan menangis. Iya. Jadi bener nggak kak? Apalagi seusia kakak ya mungkin udah berpengalaman banyak hal ya, terutama masalah pasangan gitu. Banyak banget
banyak. Pada akhirnya itu perbandingan itu akan muncul karena apa? Ya, perbandingan itu saat sendiri atau kita masih bersama pasangan nih, ada perbandingan. Jadi gini, ya apa aja, mau sendiri, mau saat ada pasangan, terutama saat ada pasangan kita baru. Betul-betul merasa itu puncak ya, fase yang sudah memang itu fase lelah. Di fase lelah itu kita pasti membutuhkan orang yang betul-betul itu adalah jiwa kita juga. Jiwa kita tuh siapa sih kalau bukan pasangan? Antara pasangan ini, yang sebelumnya, yang udah pernah Halo suami. Abang Oleng. Ya itu kita nggak membandingkan, tapi ketika ada suatu hal yang sangat buruk yang kita terima, misalnya kita paling ya itu beda-beda orang ya. Kenapa ya? Seandainya kan, tapi kembali lagi kita itu akan ingat ya, Abang Oleng, Abang Kotak Oleng ya, kita akan mengingat sikap gitu. Jadi itu bukan membandingkan, hanya sikap. Seandainya yang satu ini, tapi kita harus kembali lagi mengingat bahwa tidak ada manusia itu yang sama gitu, pola pikir ya kan, cara bekerja, keseharian ataupun itu nggak ada yang sama gitu. Berarti cuman sekedar mengamati ya. Ya, kita bukan mengamati juga, cuman ya teringat aja sekilas gitu ya. Tapi kita harus cepat sadar gitu. Tapi itu saat memang semua tidak ada, jangan sampai pada saat ada, waduh, nggak boleh juga gitu. Kita ungkapkan, kan kebanyakan berantem. Tahu gitu aku sama si A aja, tahu gitu aku sama si B aja, nggak mau sama kamu, kan bisa. Bahkan itu sering juga terjadi dan terucap oleh pasangan masing-masing. Itu banyak ya kan. Itu nggak boleh, sebenarnya itu nggak boleh. Ya alhamdulillah, tapi tidak semua orang bijak. Iya kak. Ya tergantung dia lagi di fase mana ya gitu. Ya itu tinggal itu aja, tergantung di fase mana. Ya. Sebentar. Iya. Tapi kenapa teorinya matang tapi realitanya semarabut? Itu kan menurutmu. Tapi bagi orang yang memutuskan itu belum tentu. Terkadang orang melihat ini orang enteng banget memutuskan segala sesuatu, enteng banget ganti-ganti pacar. Lah, nggak seperti itu sebenarnya. Mungkin dia udah punya teori, dia udah punya kesadaran yang lebih tinggi. Makanya itu tadi intinya, hidup ini hanya ada dua: pergi, ditinggalkan atau meninggalkan, datang dan pergi. Itu tuh udah pasti. Jadi kalau kita udah menyadari hal itu, ya enteng aja gitu. Kalau mau pergi aja gitu. Kalau mau datang ya silahkan gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin yang gimana-gimana. Tapi itu kan bermula dari teori ya. Teori terus kita kayak mempelajari, membaca diri kita sendiri. Makanya tuh kadang-kadang tuh orang tuh kadang berpikir seperti ini. Ya seperti itu tadi. Kok enteng banget ninggalin pacarnya, kok enteng banget mutusin gitu. Nah kalau udah ngerasa nggak cocok, gitu kan? iya, kalau udah ngerasa nggak cocok mau gimana? Aduh, anak mami sayang, I love you. I saw you. Kalau udah ngerasa nggak cocok, ini pacaran ya, bukan nikah ya. Nikah beda lagi karena itu udah menyangkut komitmen. Tapi kalau pacaran, ya ngapain harus dipikirin? Karena kita kan tadi udah dibilang nyari yang pas. Mau memilih betul. Nyari yang Kayak pas. Citra juga, misal kalau sebelum jadi suami masih baper-baperan, masih ngapain dipikirin? Kan Iya. kayak gitu, santai aja gitu kan? Santai aja, ya. Santai aja. Kalau dia akan Karena kan ketahuan. pasti ingin memilih yang terbaik ya. Kalau kecuali udah merasa cocok, terus nggak ada masalah, itu ya namanya pengkhianatan ya. Tapi kalau misalnya pacaran itu ya punya komitmen juga. Aku nggak suka kamu begini, kalau masih dilakukan misalnya sama-sama, pasti awal itu apa sih yang kamu nggak suka? Apa sih yang kamu nggak suka? Apa sih yang kamu suka? Itu nggak pasti dikasih. begitu. Udah kakak yang kasih. Oh kakak sih, kakak singa. Tersinggung. Mana ya yang Kakak mana? harusnya beda dong. Harus beda dong. Mencari pasangan itu perlu proses saling mengenal. Iya, jadi gini loh. Ya, Kadang-kadang tuh kita tuh berpikirnya terlalu cepat ya. Dalam artian ketika kita mengenal seseorang itu harus jadi pacar atau bahkan istri. Makanya sih Kak Cit,
Padahal enggak. Sebenarnya kita pendekatan sama seseorang. Oh proses salah ya, bukan itu ternyata. Kok jadi cium? Iya makanya salah. Orang singa Malu deh masih di ayah, bawah. malu. Aku agak kaget aku. Iya makanya, yang mana ya itu ya? Aku kok jadi Jadi ekspektasi deket sama seorang itu bukan Mana ya? bukan pacaran sejatinya ya, bukan langsung nikah atau apa, enggak. Jadi Oh, proses ini. pengenalan karakter, pemahaman karakter itu kan lebih penting. Ya itu tadi makanya kita mencari yang pas gitu. aduh aku dikasih ganteng-ganteng gitu maksudnya. Nah ini yang bener ini ya kan? Makasih. Mana ke atas. Kasih kabar. Iya. Iya bener, kalau ditanya uang sisa berapa, jawabannya sisa kenangan doang. Sisa hikmahnya gitu. Iya, kalau ditanya uang itu kita jangan sampai uang itu menjadi, kalau aku ya, jangan sampai uang itu yang bikin kita putus gitu loh. Udah ya Mi. Oh iya itu benar, itu benar itu. Jadi sebenarnya Siap. uang itu sangat sensitif. Dibicarain aja. Apalagi dengan pasangan ya. Tapi kadang-kadang ya itulah. Ya sayang, Ais mau bobok karena sudah sholat isya belum tadi? Itu anaknya Mi. Iya anak. Oh. Anak kakak. Di follow ya anakku ya. Jadi apa namanya, uang itu kadang sensitif, kadang karena pengalaman pribadi. Tetapi banyak hanya ingin tahu saja ya kan. Itu udah tersinggung, apalagi misalnya pasangan kita itu memang dari awal itu kurang gitu, lebih ini daripada kita secara perekonomian ya. Itu kita yang perempuan harus menjaga. Begitupun laki-laki sebenarnya begitu juga. Iya, Kalau sudah diberikan kepada istrinya ya udah, jangan gitu ya. ditanya-tanya lagi gitu. Iya. Iya sih. Biarkan dia mengelola sesuai ininya. Kalau misalnya itu uang belanja ya, yang penting kan di rumah itu nggak kelaparan, anaknya nggak terlantar gitu kan. Gitu. Nah kalau suami misalnya, tapi kalau istri memberikan misalnya kayak gitu tadi, memberikan umpan, ya wajar kalau menanyakan perkembangan ya kan. Wajar. Memantau supaya apa? Supaya si pasangan ini nggak salah arah, karena pasti menginginkan apa pas punya harga diri atau punya power juga yang bisa setidaknya itu setara, kalaupun tidak bisa lebih tinggi atau sama, paling enggak itu setara dikit gitu, nggak terlalu besar amat gitu. Tapi kembali lagi rezeki itu kan nggak tahu ya, rezeki itu ternyata dia bisa lebih besar dari kita ya, kita pasti perempuan, kalau aku ya, jadi aku pasti akan bangga gitu. Ini suamiku aku kenalin, iya bukannya malah ini kita Bukan takut, malah khawatir ya. bukan malah khawatir. Nah di kemudian hari ternyata setelah dia ada, setelah ini dan dia berkhianat dengan kita, ya nggak apa-apa juga, itu haknya dia juga. Kalau aku ya lebih harus berbesar hati gitu. Ya memang kata orang bullshit, tapi demi Allah itu ya memang seperti itu gitu. Itu Karika. jadi sudah gimana, memang harus seperti itu, kejadian seperti itu ya. Kita makanya sejak dini hari itu sudah memang harus belajar berbesar hati, belajar ikhlas, belajar syukur, apapun itu. Mau itu kita terima jelek, mau baik, itu belajar bersyukur aja dulu. Itu nanti akan terbiasa sendiri, dan itu akan biasa, bener-bener biasa, kayak kita tuh udah nerima apa aja gitu. Kakak tipikal perempuan ini nggak sih yang misalnya si suami berpenghasilan, penghasilannya itu dikasih ke kakak semua, atau biarin urusan dia sendiri, ngasih seikhlasnya aja? Tipikal Iya. yang gimana? Sama Kak Widya. Nggak pernah ya, karena mungkin sejak belum nikah aku udah bisa nyari uang sendiri gitu. Tapi nggak jadi masalah itu. Nggak jadi Ya nggak masalah. jadi obrolan tuh. Berapapun penghasilannya kakak nggak mau tahu gitu. Ya mau tahu dong, itu harus, karena biar bagaimanapun kita perempuan itu lebih berpikir untuk apa ya, menyelamatkan rumah tangga ketimbang bukan masalah duitnya sebenarnya. Jadi
bukan masalah duitnya, kita lebih ingin menjaga, gitu, menjaga. Komunikasi ya, termasuk Menjaga supaya komunikasi ya, kita tetap harus menjaga. Iya, kalau masih bersama kita terus. Kalau seandainya ternyata sudah nggak bersama kita terus, dia tidak bisa mengontrol dari penghasilannya juga kan, itu misalnya apalagi udah punya anak, yang kasihan anak kita juga gitu, bukan anak aku sendiri aja atau anak dia sendiri kan gitu. hati wanita itu sangat sensitif, iya. Sensitif bukan berarti egois ya. Ya enggak. Tapi kalau Ya. aku tuh katanya kurang peka sih, padahal ya Allah hatiku tuh bener-bener lebih peka dari yang peka, yang terpeka. Dari kaca. Gitu. Iya benar. Tapi itu tetap diakui pun ya sudah sih, happy enjoy aja gitu. Nggak diakui juga nggak apa gitu. Berarti untuk kakak sekarang nih ya, fase sekarang ini udah nggak mikir mas nyari jodoh atau gimana kan ya? Ya jodoh tuh nggak usah dicari-cari, kalau mau datang sendiri. Nggak, maksudnya ya, maksudnya nggak ada terlalu difokusin atau angan-angan itu terus gitu nggak? Enggak. Jadi itu masalah hati ya. Hati orang ini kan berubah-ubah. Ya kadang-kadang sudah enjoy dengan begini, nyaman dengan begini aja, ngapain sih mikirin yang nggak harus dipikirkan gitu. Iya. Ya pengennya sih kadang-kadang mikir ibadah, tapi ya itu pada saat di fase yang betul-betul kita nggak bisa kita ini sendiri, kita pasti butuh sandaran gitu. Iya, kadang-kadang tuh aku juga berpikir gitu. Jadi gini, hidupku tuh aku ngerasa udah nyaman ya gitu, udah enak deh, udah bahagia gitu dengan ada orang yang datang dengan nyerimpeti loh kak, maksudnya dalam hati Ya. ini orang datang malah nyerimpeti gitu loh. Kadang-kadang aku berpikir seperti itu gitu loh. Lah, tapi di satu sisi aku mikir kalau aku berpikir seperti itu terus mau sampai kapan gitu loh. Karena aku bercermin dari teman-teman yang benar-benar udah bukan over, umurnya udah apa ya, udah udah nggak berpikir di fase untuk menikah lagi. Kan ada ya umur tertentu yang udah deh nggak usah nikah lagi, gitu kan ada fase-fase seperti Ya. enggak. Pasti. Pasti kan. Pasti ya, karena itu tadi hati manusia itu tidak bisa tepat. Sifat apa hati atau apa itu nggak bisa berubah setiap saat. Pada saat merasakan ini, tiba-tiba ingin merasakan, coba aku seperti itu. Saat tidak seperti itu, coba aku yang kemarin aja. Jadi itu mengingatkan ya. Iya betul. Berubah-ubah, tapi ya berubah-ubah itu jangan berubah nggak ada sebab ya gitu. Berubah itu ada sebabnya, itu ada sebabnya. Saat merasa memang sudah lelah berpikir, penyesalan ada, itu artinya itu sudah puncak fase yang paling tinggi gitu di antara dari yang dirasakan. Tapi mungkin ada beberapa teman yang belum bisa lepas dari fase bukannya mikirin hidup malah mikirin cinta gitu loh. Aku harus dapat jodoh, maksudnya lebih ke situ. Persentase hidupnya tuh malah lebih besar untuk memikirkan mendapatkan pasangan gitu loh. Itu gimana kak nyikapinya kak? Ya kembali lagi, manusia itu diciptakan itu tidak ada yang sama pola pikirnya. Nggak ada yang sama, mirip ya, tapi sama persis itu nggak ada. Nggak, menurutmu menyikapinya tuh dengan cara gimana? Jadi malah hidupnya tuh nggak setak kak. Dia udah punya anak, dia udah punya, bukannya malah prioritas ke anak, nyata fokus ke anaknya, malah ke orang lain yang baru dia kenal mungkin, malah hidupnya jadi berantakan karena orang yang baru dia kenal gitu loh. Ya. Kalau Lebih seperti itu menurut. Itu gitu. Jadi kalau menurut aku yang seperti itu ya mungkin itu kasih sayang aja ya. Dia itu mungkin kasihnya kurang gitu. Itu cara menyikapinya gimana? Jadi egonya yang dia pikirkan hanya egonya. Iya. Gitu, egonya, bukan kasihnya. Kalau aku memikirkan ego, ya aku senang-senang sendiri, ngapain sih aku mikirin aku? Ngapain sih aku mikirin kebutuhannya? Ya aku buat happy aja. Kalau misalnya mau boleh happy kalau sudah berlebihan, anak sudah tercukupi, ya apa kemauannya sudah bahagia lah orang-orang kita ya, itu fine aja sih. Misalnya begini.
itu mementingkan hidup sendiri, harus saling mengerti. Egonya harus diperbaiki dulu ya. Harus, ya. Karena itu Namanya kan kebanyakan kalau ya mungkin mohon maaf ya, mungkin teman-teman ada juga misal kayak single mom gitu kan, terus dia terlalu mikirin cinta-cintaannya gitu sampai anaknya nggak makan gitu kan. itu kan gila namanya ya. Aku sebagai perempuan juga biar nggak kenal tuh mau gue bilang itu ibu yang sudah gila gitu ya. Dia Akalnya mikirin juga. baper-baperannya dia gitu loh. Kadang-kadang rela untuk ngasih uang gitu kan ke Iya sayang. baperannya gitu kan. Iya itu perempuan sudah aneh. Aku perempuan ya tapi aneh. Boleh melakukan seperti itu tuh sah-sah aja, tapi setelah semua selesai kamu juga butuh bahagia kayak aku juga butuh bahagia. Gitu. Kalau dipikirkan ngegit gila aja ya, sehari sampai mau 50 juta, 100 juta, kan gila ya. Orang mikirnya gila, tapi emang lu tahu penghasilan gue berapa kan gitu. Iya. Iya kan? Iya. Sebenarnya pada prinsipnya orang hidup tuh gini yo. Ya. Jika kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baru tuh harus melepas yang lama. Itu tuh tak pikir-pikir bener. Kalau kita ingin melangkah ke hal yang baru, kita harus melepaskan yang lama. Iya, itu bener. Itu kita nggak bisa maruk. Kita nggak bisa maruk, dalam artian nggak bisa maruk tuh kita pengennya kan bersamaan. Gue juga dapat pasangan, terus gue juga ekonomi juga membaik, kehidupan gue membaik. Itu nggak bisa. Ternyata itu nggak bisa. Jadi yang viral kan gitu. Anaknya tinggalin di rumah sampai anaknya mati loh kelaparan. Dia liburan kan sama paparannya. Oh yang itu bule itu. Aku nggak tahu pasangannya bule. Iya itu bule di mana ya itu? Dia apa liburan? Anaknya dikurung di rumah kan. Bukan cuma perpisahan sih Kak. Jadi ya itu tadi kita tuh nggak bisa kemaruk ya. Kita kan pengennya itu tadi ya. Dalam waktu yang bersamaan ekonomi membaik, cinta juga membaik, masalah cinta-cintaan, masalah kehidupan juga itu nggak bisa. Jadi memang harus dimulai dari step by step gitu. Pengennya semua orang kan semuanya tiba-tiba bahagia dengan segalanya, ekonomi juga bahagia, dengan pasangannya dia mendapat pasangan yang sesuai dengan dia, itu nggak bisa ternyata. Karena dia lupa benerin hidup dulu, bisa gitu kan. juga itu ya dari awal aja langsung itu bisa kalau dia ingin pasti mengelucu nih. Bisa gimana Kak? Bisa dong. Kalau memang mau ya kan prepare sebelum ada pernikahan itu sudah ada target gitu. Lo mau suami yang seperti ini ya. Kalau ibaratnya nggak ada yang seperti itu ya nggak usah diterima gitu. Jadi nggak ada pernikahan. Lah itu yang susah. Ya, susah. Itu yang susah. Nggak juga. Siapa? Jadi contoh gini, misalnya ya, aku aja deh nggak usah orang lain. Aku pengen segalanya membaik, segala sesuatunya membaik. Dengan di waktu yang bersamaan aku mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan penghasilan yang baik, mendapatkan penghidupan yang baik gitu, segala yang baik, lancar semua gitu loh Kak. Itu tuh kayak nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, tapi kalau menurutku pasti nggak akan bisa. Karena apa? Karena gini, itu tadi ketika aku pernah membaca, ketika kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, ya kita harus mendapatkan sesuatu yang lama, gitu loh. Jadi itu nanti akan ketemu di titik yang apa ya? Akan ketemu di titik yang sama ketika kita tuh udah menjalani itu semua dengan baik Kak. Jadi kayak nggak bisa waktu bersama, tapi nggak tahu juga sih. Kalau menurut Kakak gimana? Enggak. Jadi itu bersamaan mencari pasangan bersamaan gitu kan maksudnya dengan semua itu kan. Ya itu tadi tinggal kita kriteria saya ini. Dan itu udah pernah terjadi ya maksudnya. Ya kalau memang nggak sesuai dengan keinginan kita, artinya kita ya nggak usah pendekatan ini. Udah langsung cut, jadi nggak buang-buang waktu. Nah sekarang ukuran cowok yang bisa deket sama kakak tuh seperti apa nih? Misalnya kalau aku kakak kan nggak pernah sih dulu. Kalau sebenarnya enggak. Karena mungkin ada trauma ucapan sehingga kakak tuh memang nggak pernah mau. Oh iya kalau memang ini dengan ucapan-ucapan yang menjatuhkan mental kita, membunuh mental kita, yaitu merusak mental kita. Akhirnya kita berpikir aku harus melawan ucapannya itu, gitu kan? Ucapan dia betul-betul
membunuh karakter kita, aku harus melawan. Iya. Pada saat itu apalagi aku punya talenta yang bagus ya, maksudnya dalam pekerjaan, dalam apapun. Bisa nyanyi, bisa ngedance, bisa main Iya, film. semua bisa. Makanya sampai seumur sekarang setua ini ya, bukan kepedean. Multi talent ya. Maksudnya, ya multi talent ya. Itu apa ya? Ibaratnya mau dibawa ke pasar masih bisa, ya kan? Dibawa dijadikan babu juga masih bisa. Dibawa ke pesta pun masih bisa gitu. Masih cantik ya. Masih cantik. Ya kita tergantung bisa menempatkan posisi kita di mana. Gitu. Kalau kita sendiri sebagai perempuan nggak bisa menempatkan posisi kita di mana, ya kita sendiri yang rugi. Makanya ada minder-minder karena itu kali ya Kak ya. Yang penting satu, nama baik. Kalau perempuan itu ya, aku rasa semua laki-laki itu nama baik itu nomor satu, number one ya. Nama baik yang harus dijaga itu number one. Itu Iya. nama baik. Mungkin ada cewek-cewek minder itu mungkin gara-gara itu kali ya Kak. Maksudnya mereka menempatkan dirinya tuh nggak pas atau berpakaian atau dandan. Jadi akhirnya nggak pede gitu loh. Jadi Ya, ngerasa nggak laku terus gitu. Nggak ada orang yang suka terus gitu loh. ini kayak ada singgungan ini kayaknya ini. Kayaknya ini ada singgungan buat wanita Enggak. mana gitu. Padahal sebenarnya sih ada itu ya. Aku sendiri pun gitu. Sebenarnya dilihat orang tuh wah pede apa, tapi ada perasaan bahwa kita tuh punya kekurangan. Itu yang membuat kita itu memang betul-betul kayak nggak percaya diri aja. Padahal kalau dilihat itu kurang apa sih? Aku ngaca oh iya ujian apa gitu ya, tapi tetap ada rasa ketidakpercayaan diri itu ada. Karena sebenarnya kelemahan kita yang paling kecil kita tahu. Ya. Iya. Ya, Kita- kita pengeluh itu aja bener sayangku. Tahu dia, sayangku berarti suka ngikuti juga mungkin ya pernah dengar atau enggak. Aku yang penting aku dibawa ke penghulu udah cukup Ya, disahkan gitu ya sebenarnya. Itu bener. Ya tapi kadang-kadang gitu kita nggak percaya diri karena kita tahu kelemahan kita yang paling kecil pun kita tahu, kita sadar diri, makanya Ya. jadi kadang-kadang rasa percaya Tapi diri orang nggak kan nggak muncul, lihat gitu nggak ya. lihat sebenarnya Kak. Tapi karena kita ya itu tadi karena kita udah tahu makanya kita nggak percaya diri gitu. Public speaking kadang ngebunuh karakter, gimana itu Kak solusinya katanya? Public speaking yang seperti apa dulu? Iya. Makanya menempatkan diri itu penting. Enggak, Misalnya maksudnya public speaking ya, komunikasi itu kadang-kadang ada pasangan yang betul-betul menjatuhkan mental kita gitu ya. Kayak public speaking nah, hanya kayak menunjukkan karakter. iya, menunjukkan kekurangan kita, membandingkan gitu. Membandingkan. Komunikasi itu selalu menjatuhkan gitu ya. Itu Iya, membanding. maksudnya gitu ya. Iya, Lebih iya. ke situ ya. Kalau aku sih jujur kalau ada orang yang ngomong cewek atau cowok ya yang cara ngobrol itu menjatuhkan orang atau apa, aku jujur kurang suka sih gitu. Karena Ya itu adab ya, adab ya itu adab. Mau sama anak muda pun juga yang lebih muda usia dari aku juga aku nggak mau, karena anak yang lebih muda itu kan siapa tahu dia di usia-usia tertentu tuh dia bisa lebih sukses dari kita. Kalau kita jahat sama dia, bukannya kita dirangkul tapi malah ditendang ntar gitu kan. Jadi Jadi, aku berpikirnya sih Makasih Kak sesimpel itu Tata sih. masukannya Kak Tata. Bukan sebenarnya yaitu kelemahan kita ya, tapi kita lebih kesadar diri ya, bukan menganggap itu kelemahan. Rasa percaya diri itu tidak rasa percaya diri itu rasa tidak percaya diri muncul bukan sebagai kekurangan ya, tapi kayak kita tuh lebih harus sadar diri gitu loh. Oh, posisiku tuh seperti ini, kondisiku tuh seperti ini, jadi ekspektasiku juga harus sesuaikan gitu. Jangan muluk-muluk gitu. Lebih ke situ sebenarnya kalau enggak, Bagus. ya itulah beda-beda ya. Kalau aku sih enggak sih. Aku ekspektasi itu ya membuat semangat aja ya. Yang penting itu kita tuh punya keyakinan. Kita punya keyakinan yang kita jaga, adab kita baik, kita yakin aja. Dan yang penting itu juga tetap berdoa, melakukan sesuatu hal yang positif-positif aja. Itu yakin karena apapun yang kita pikirkan itu akan membawa ke bawah alam sadar kita. iya. Itu. Iya. Jadi keimanan itu penting. Dalam keimanan itu kan yang didahulukan itu adab. Kalau kita sudah pegang semua itu, hidup kita itu akan nyaman, akan selamat. Dimanapun kita akan diterima orang juga dengan baik.
gitu. Nah, padahal itu yang menjadikan juga mungkin pasangan kita itu merasa minder dan punya kecemburuan. Padahal itu nggak masalah sebenarnya. Karena apa? Jika kita melakukan sesuatu yang baik, itu juga sebenarnya bukan buat diri kita aja loh. Sebenarnya juga buat pasangan kita. Kita menjaga. Karena kalau kita sudah bisa menjaga diri kita sendiri, otomatis kita akan bisa menjaga siapapun di sekeliling kita, apalagi menjaga pasangan kita. Nah, itu yang sering pasangan itu tidak menyadari itu, tapi yang ada hanya kecemburuan, rasa ketakutan. Itu yang membuat sering pasangan itu jadi bertengkar. Rasa ketakutan itu. Om Paris, terima kasih. Jadi kalau ekspektasi bukan berarti tanpa ekspektasi ya Bu Kak, bukan. Jadi menurut Kak, ekspektasi itu jangan terlalu tinggi gitu loh. Kita juga harus menyelaraskan dengan kehidupan kita yang nyata ini gitu loh. Ya betul. Nah Ya, itu, kalau seperti itu. betul, itu sangat salah. Ya sangat salah karena pada awal misalnya kita kata orang itu jangan besar pasak pada tiang. Iya. Itu kan maksudnya ekspektasi. Iya. Keinginan yang sesuaikan. Kalau kamu punya keinginan yang luar biasa ya kamu harus bekerja keras yang luar biasa juga gitu. Atau kakak dari kecil pengen jadi orang kaya karena orang tua kakak sederhana, pengen menjadi orang kaya ya kakak dari kecil belajar. Dan kalau sekarang itu mencapai tahap seperti yang kakak inginkan, kalau orang tahu mengikuti perjalanan pekerjaan kakak, semua pasti akan bilang wajar gitu loh. Wajar. Kenapa? Selain kakak itu bekerja keras, kakak juga tahu adab. Gitu. Wajar. Iya. Dan tetap melakukan hal yang terbaik. Dan baik itu setiap apapun itu, jangan pernah ada sedikit pun dalam diri kita itu pikiran aja, jangan pernah menyimpan pikiran jelek. Jadi misalnya gini, kayak kita mau melakukan kebaikan, jangan diingat kita melakukan kebaikan itu. Akhirnya kayak pup ya Kak, kalau udah dibuang ya udah gitu kan. Iya. Iya, ikhlasnya kayak gitu, kayak Aku sering ngerasa ketakutan memulai hubungan yang akhirnya jadi tanpa bahan. Typingannya keren Jadi jangan. Kak sayangku Habib. nggak usah ini ya, siapa ini Kul ya. Kul ini cewek apa cowok? Cewek. cowok. Cowok ya. Cowok. Mulai 5 menit lagi ya Lea mulai Bunda. Ya. Ya, Oh iya kita sayang. juga- kita juga kok. Ini satu ini kakak jawab dulu ya. Jadi gini, laki-laki ya ini. Kenapa harus merasa takut? Ya kan? Takut memulai hubungan. Terus kalau nggak dimulai itu ya nggak rasa takutnya gimana? Jangan. Kalau belum mulai jangan pernah ada rasa takut. Itu makanya tanamkan keimanan itu sebaik-baiknya. Yakin bahwa kehidupan itu ya sudah tercatat semua itu, janji kita pun sudah. Jadi rezeki itu misalnya sudah Allah akan memberikan rezeki itu misalnya 10, kamu melakukan dengan cara baik-baik pun Allah tetap akan 10 itulah rezekimu. Ketika habis 10 habislah umurmu, ya kan? Nah, kamu melakukan dengan kerja jadi pembantu juga 10. Tapi kalau kamu dengan doa mungkin itu akan berubah dari situ, dari doa kita. Kasih bawang. Nah, makasih ya Bang. Jadi pada saat kamu itu merampok, membunuh, mencuri, nyopet apa, ya 10 juga karena rezeki yang sudah ditakar itu 10. Nah, kalau orang mengerti keimanan itu maka tidak akan takut. Melakukan itu dengan cara benar aja yang kamu lakukan. Misalnya kamu akan mencari rezeki, oh ya carilah rezeki itu dengan cara yang benar. Kalau keimanan itu bisa kamu jaga dengan doa, itu juga selain dengan benar, itu juga tetap harus dengan doa. Mana tahu, wah kamu harus bekerja keras, ini janji Allah, tapi ini kok Allah kasihan ya, ini orang kok baik itu berdoa terus, kasihlah rezeki ini dengan cepat. Nah itu kebijakan itu sebenarnya dari yang menciptakan kita, itu keimanan. Boleh masalah. Nah, jadi aku rasa mungkin itu ya sedikit, mudah-mudahan ini cocok dan masuk pola pikir ini, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi
dan juga dengan wejangan-wejangan orang yang juga punya ilmu gitu. Jadi dalam agama pun itu ada laki-laki pintar tapi tidak berilmu. Itu pintar tapi tidak berilmu. Itu maknanya dalam. Jadi Berilmu tapi tidak beradab. Nah itu ya betul. Jadi ucapan sebenarnya laki-laki itu harus lebih menjaga ucapan. Iya. Karena ucapan laki-laki itu lebih pedas daripada ucapan perempuan. Karena perempuan itu. Nah ini perempuan ya guys yang ngomong ya, bukan Iya. laki-laki ya. Soalnya ada yang bilang cewek lebih pedas katanya. Tidak. Ini menurut Jadi kakak beda laki-laki- nih teman-teman. Jadi itu karena perempuan itu memiliki hati yang lembut. Jadi dia mau berucap itu pasti berpikir. Gitu. Kecuali perempuan juga yang tidak beradab. Gitu, ya. Aku pamit ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Citra. Terima kasih Kak Cit ya. Next kita bisa ini lagi ya. Aku udah janji Iya. soal nanti Iya, ya. Kak. Jadi Makasih, kalau Kak. janji apapun itu harus ditepati. Kalau nggak bisa, minta maaf. Ya, dadah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.